Sebuah cerita yang akan membuatku berpikir ulang daripada arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut sirep dunyoto, hidup namun mati. Di sini aku akan menceritakan semua dari sudut pandang Andi, anak SMP yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang tidak bisa saya katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. "Di, ini rumahnya siapa? Kok besar sekali?" tanya teman Andi, Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagiku untuk bersepeda keliling kampung, dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baikku di SMP, Randu dan Ripen, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampungku. Sebenarnya, alasan temanku menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampungku, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempoh hari aku ceritakan ke mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depanku ini. "Ini rumah yang aku ceritakan kemarin," kataku, sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, dan sampai saat ini rumah ini tak terurus, seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Aku sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini. Terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana sini, aku merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamatiku dari sana. Apapun itu, aku merinding. "Oh, ini tak, boleh nggak kita masuk?" "Halah," aku menatap Randu yang baru saja turun dari sepedanya. Sementara Ripen masih menimbang apakah dia mau senekat itu apabila tahu sejarah rumah ini. Suara berderit dari pagar besi yang berkarat terbuka ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana sini di mana durinya harus dihindari. Seolah aku tahu kelakuan temanku Randu, aku memang sudah penasaran sejak awal aku ceritakan cerita ini, maka aku pun terpaksa mengikuti. Ripen pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus, meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. "Bisa kubuka ini?" kata Randu. "Jangan," kataku khawatir. Aku udah buat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya malah kita masuk sampai di teras. Dasar Randu kebangetan. Dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau aku dan Ripen mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, aku terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah, berharap tidak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah, kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang tak kalah karuan seperti teras depan. Bau amis dan pesing tercium di sana-sini. Beberapa kali, aku menahan penciuman hidungku. Di lain hal, Repen hanya diam memandang ke sana kemari. Nyalinya menciut manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang tidak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. "Itukah ayunan yang kamu ceritakan itu?" Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga nampak tegang, karena aku pernah mendengar bahwa setiap malam hari ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara yang berdencit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari ini nampaknya semuanya baik-baik saja. Toh itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama kali mencoba membuka pintu. Sesaat, aku dibuat menganga karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. "Bisa dibuka loh rupanya," kata Randu yang entah begitu antusias. "Masuk yuk." Aku berpikir mungkin benar kata beberapa pemuda kampung ini. Banyak yang bilang semenjak kosong rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal.
menegak piras. Namun tidak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Aku terdiam lama sampai Randu menarik tanganku, sementara Ripen mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni. Pikirku, hal yang pertama kurasakan saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Aku melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang aku miris melihatnya. Namun bila aku melihat lagi coretan-coretan itu, aku rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih, saat aku tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuhku. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar, sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing, dan dingin, semuanya begitu terasa, terlebih saat kita masuk lebih dalam ke rumah itu. Jangan jauh-jauh teman, kata Ripen. Aku baru sadar kalau sedari tadi, Ripen tampak tertarik. Bertentangan dengan nyalinnya yang tak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari, dan itu menggangguku, sangat mengganggu. Sepertinya aku tahu apa yang dia coba cari. Rupanya, dia sudah menemukannya, sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. Ayo cari kamarnya Mbak Dia. Aku merinding. Tiba-tiba, Randu menyebut nama itu, seolah ada angin dingin menghempus ke belakangku. Hush, jangan ngomong sembarangan kamu ya, kataku menekankan. Randu nampak paham ucapanku. Dia menyesal, namun tak seberapa lama dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya tidak banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana-sini. Dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuatku daripada mana saja pemandangan jendela ini tertuju ke arah luar. Ketika asik melihat-lihat bagian kamar per kamar, aku berhenti di salah satu kamar, sebuah kamar yang tak asing di mataku. Aku mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga, terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak otakku memutar ulang semua pengalamanku selama ini ketika melewati rumah ini. Kamar ini adalah kamar di mana aku pernah melihat sosok yang seperti berwujud namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga leherku merasakan kamar ini suasananya lain dari kamar yang lain. Dan ketika aku berbalik mau meninggalkan kamar ini, aku terkejut dengan kehadiran Ripen yang menatapku tampak tenang. Ini kamarnya Kak Dia kayaknya. Aku menatap Ripen menyipitkan mata, seolah mendengarkan ucapan menduga-duga, namun membuatku seolah setuju dengan ucapannya. Berasa gak? Kata Ripen, tangannya menyentuh dinding kamar. Berasa apa? Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah perbincanganku sama Ripen, aku merasa perasaanku semakin tidak nyaman. Pembahasan ini membuatku dibuat semakin takut, dan parahnya, yang membuatku lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan tidak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu daripada aku yang tinggal di lingkungan ini. Namun aku buyar, waktu ku dengar suara langkah kaki berlari sangat keras dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak aku ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah aku dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga, berlari dengan wajah panik sekali. Kenapa? Sudah, ayo keluar lagi, tempat ini tidak aman. Kami berdua berlari, keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar di halaman rumah, dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana aku terdiam saat melihat Ripen sudah berdiri di sana menunggu di atas sepeda. Masa kau tinggal aku sendirian di sini? Aku tertegun mendengar ucapan Ripen yang sementara. Sebelum aku melihat rumah itu lari dari jauh. Kenapa kamu lari? Kataku berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. Di kamar paling ujung itu, ada yang baru saja bermain jelangkung. Pagi itu, kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki. Dimulai dari sosok yang menyerupai Ripen, sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu, sekarang aku tahu di mana kamar Sadiah berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini.
Mulai dari sini kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana semua itu bermula. Dia Muninggar, nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini. Bukan karena ia seorang yang berprestasi, melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir dari keluarga yang sederhana membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa yang selalu mendapat puja-puji di sana-sini. Namun malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpelik, terlihat dari jauh seulat seseorang dari bawah rumah gedong yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini. Yang entah bagaimana keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan saja menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyhur. Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak keluarga ini. Di depan rumah Pak Mitolah yang pertama kali melihat siluet bayangan di kamar atas, nampak sedang melayang berayun pelan, namun tetap terlihat jelas. Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah, dan dilihatnya siluet itu di dalam kamar. Malam itu adalah malam di mana tubuh dia atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sadia tergantung dengan kepala dijerat tali tambang. Sontak semuanya kaget tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya kenapa postur Sadia yang tergantung menunjukkan ekspresi yang tidak biasa, ekspresi seorang yang tengah tersenyum bahagia. Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, kematian Sadia adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini. Sesuatu dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis. Kita akan kembali ke waktu jauh ke belakang, manakala cerita ini semua bermula bukan 4 tahun lalu, melainkan lebih jauh lagi. Saat Sadia hanyalah seorang gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bernama Bu Robiah, istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan. Dikaruniai 4 orang anak yang semuanya adalah seorang perempuan. Dia, Yuni, Rina, dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain di usia mereka yang saat ini masih tergolong sangat muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga karena kebiasaannya pun memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah Bapak Emak, membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak Emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa Emak mengatakan bahwa beliau hamil tua, yang konon menurut orang Jawa zaman dahulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu, tidak percaya dengan mitos, Pak Wanto dan keluarga menyambut hangat calon anak sampai kehamilannya yang ke-5 bulan. Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam, yang konon kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun, meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui di dalam mimpi. Entah itu kambing atau binatang lain, yang Pak Wanto ingat, suaranya tidak seperti suara manusia normal, sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali, dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah dia sedang mengandung. Namun malam itu, dia hanya mendengar satu kalimat, Jati Ampit. Tidak ada yang perlu tahu apa itu Jati Ampit, termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasaran sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana terjejer pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya ia mengerti maksud dari kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu. Pak Wanto berkeliling di lahan jati sampai ia melihatnya.
Pawanto melihat sebuah pohon tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya, dan pohon itu tumbuh di antara dua pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pawanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Bergegaslah Pawanto manakala ketika ia mendekati pohon itu. Tercium aroma bau kambing yang sengat, maka Pawanto mengelilingi pohon kecil itu. Di dalamnya Pawanto menemukan sesuatu, kecil, berlendir dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Petang itu Pawanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu. Pawanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robiahlah yang pertama kali curiga melihat Pawanto menggendong sesuatu yang membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pawanto membawa sesuatu yang ganjil. "Apa itu, Pak?" tanya Bu Robiah. "Anak kambing, Bu," ucap Pawanto. "Anak kambing siapa itu, Pak?" "Tidak tahu, menemukannya di pohon jati." "Kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyari bagaimana?" "Biarkan saja, kalau ada yang nyari nanti tak kasih, kasihan, ini masih anakan." "Gitu tak? Ya sudah, terserah Bapak." Hari itu juga Pawanto membuat kandang kecil. Malam itu, kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiahlah yang pertama tahu. Ketika Pawanto tengah tidur, Bu Robiah mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. "Tun, itu kan kamu?" Meski hamil tua, Bu Robiah masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu. Namun dia tak melihat siapapun di sana. Ketika Bu Robiah akan kembali ke kamar, suara itu terdengar kembali. Namun suaranya terdengar dari luar rumah. Tanpa curiga, Bu Robiah membuka pintu, mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya. Suaranya berhenti ketika di kandang belakang rumah. Bu Robiah segera mendekatinya, namun bukan Uswatun yang ia lihat, melainkan siluet hitam, bayangan seorang anak kecil tengah meringkuk di pojokan kandang. Kaget bercampur takut, Bu Robiah bertanya, siapa gerangan yang ada di sana? Namun sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergelak, menggeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robiah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robiah yang sok siap berteriak. Keesokan paginya Bu Robiah terbangun dengan wajah yang pucat. Entah mimpi atau bukan, Bu Robiah menceritakan hal ini pada Mbok Sartem, tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada hal yang aneh. Dengan wajah tegang, Mbok Sartem bertanya, "Anak kambing, bawa aku kemana anak kambing itu berada?" Bu Robiah pun mengajak Mbok Sartem ke kandang belakang rumah. Anehnya, tidak ada apapun di sana. Cempe yang kemarin lenyap begitu saja. Hamil tua, lalu anak kambing. "Firasatku kok jelek," kata Mbok Sartem. Beliau menunggu Pawanto dari sawah. Tepat ketika Pawanto sudah tiba, Mbok Sartem langsung bertanya, "Ceritakan bagaimana kamu kok bisa menemukan anak kambing?" Pawanto tidak paham apa yang terjadi, namun ia tahu Bu Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robiah. Maka Pak Wanto pun bercerita, namun ia belum menceritakan mimpinya. Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempe saja. Diberitahulah bila cempe itu hilang dan membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari, hari berganti menjadi bulan. Pak Wanto masih tidak tahu apa yang tengah mengintai keluarganya. Sampai tibalah di masa persalinan Bu Robiah yang dibantu Mbok Sartem dan Sapi-Sapi adalah dukun beranak di kampung itu. Ada hal yang Sapi ceritakan sebelum beliau masuk ke rumah Pak Wanto. Di sepanjang jalan ia mendengar suara kambing menggebik. Anehnya dia tidak melihat satu kambing pun di sana-sini. Hal itu membuat Sapi sedikit merinding. Sapi sudah mempersiapkan semua untuk kelahiran anak kelima Pak Wanto. Dibantu Mbok Sartem, Bu Robiah sudah berbaring. Tepat ketika baju Robiah diangkat oleh Mbah Sapi, maka saat itulah Mbah Sapi tidak bicara banyak. Perut Bu Robiah menghitam, sangat hitam, dan itu ganjil. Bahkan menurut Sapi, ini kali pertama ia melihat hal seperti itu. Namun bukan kali pertama ia mendengar hal ini. Dulu, Sapi pernah diceritakan oleh buyut beliau. Salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah ketika melihat wungkuk ireng. Apa itu wungkuk ireng? Wungkuk ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin yang sudah bukan jin lagi, melainkan iblis jahanam yang menyusupkan anaknya di roh bayi yang akan dilahirkan.
Tidak hanya sapi, Bos Artem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Bu Robia dalam diam, namun tangan dan badan mereka gemetar. Begitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk, melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun mereka tidak bisa menebak apa yang sedang dan akan menimpa mereka. Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto. Pak Wanto menunggu dengan cemas. Ia berharap akan mendapat seorang anak laki-laki. Sudah 4 anak yang ia miliki, namun tidak satupun dari mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. Jadi, salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah anak laki-laki? Kecemasan yang semakin membuncak membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi yang berdahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur dan kaya raya bila ia melakukan satu tugas kecil. Menggorok cempe yang ia temukan, kemudian menguburkannya di halaman belakang rumahnya. Anehnya Pak Wanto tidak punya kuasa menolak, dan ia melakukan tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat sosok Bos Artem bertanya tentang cempe, ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi, namun ia tidak diketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, melainkan melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai wajah seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, lamunan Pak Wanto buyar, manakala ia terperanjat ketika saat mendengar suara kambing menggebik sangat keras, sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga dan yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun. Di desa-desa Jawa Timur memang hal biasa ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan persalinan sebuah keluarga, guna menyemangati dan memberi selamat. Namun tidak pada hari ini. Semua orang tampak bingung, di mana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi berubah menjadi suara tangisan kambing menggebik. Masih dalam suasana kebingungan, Pak Wanto terkejut. Begitu juga dengan Mbah Sapi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya Bu Robia lemas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto, Mbah Sapi dan Mbah Artem menatapnya nanar penuh simpati karena mereka menatap ke satu titik, di mana dibalut kain putih dengan darah merah segar yang membasahi ranjang. Ada sesuatu yang hitam. Besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup. Itu adalah bayi mungil. Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun. Kulitnya berkeriput hitam dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam dan hidungnya pesek dengan bibir panjang setelinga, di kepalanya ada tanduk kecil dan beraroma busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti, sampai Bos Artem mengatakan, "Anakmu sudah meninggal, Tok." Sadia memilih mengaji manakala ketika adiknya sedang bermain. Cublak-cublak suang yang memang permainan kesukaan adiknya. Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka di teras rumah ketika memainkan itu. Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya, tiba-tiba perasaan Sadia mendadak menjadi tidak enak. Dan saat itu juga, ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Penasaran, dia mengintip dari kamar Sadia, tepat berada di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya ketiga adiknya masih di sana, berdiri memutar. Namun anehnya mereka hanya diam, seolah bagai patung tak bergerak bingung. Sadia keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Dik, kalian ngapain diam-diaman di sana?" Bukan jawaban yang ia dapat, melainkan kesunyian yang menghantam. Sadia di mana hari itu mulai petang. Sadia hanya ingat saat itu tidak ada apapun yang bisa ia rasakan. Semuanya seolah-olah sepakat untuk diam. Bahkan angin pun tidak berembus mendekatlah Sadia ke arah adik-adiknya. Namun, belum beberapa meter Sadia dibuat diam tercengang manakala dia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan yang luput oleh mata Sadia. Kini menjadi fokusnya. Hanya mengandalkan cahaya rembulan, Sadia melihat siluet hitam itu yang tidak lebih tinggi dari Sadia. Dengan cemas dan takut, Sadia memaksakan kakinya mendekati adiknya, sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikannya. Sadia mulai mengetahui apa itu. Rupanya, siluet hitam yang sedari tadi memperhatikannya adalah seekor kambing hitam. Namun, entahlah kambing siapa
yang belum dikandang ketika petang sudah datang. Sadia menarik adik-adiknya, mengatakan mereka harus masuk karena malam sudah menjelang. Ketiga adiknya menurut dan mengikuti langkah Sadia. Tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah, Sadia berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali di mana kambing itu berdiri. Akan tetapi tidak ada apapun. Di sana hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi. Mendadak perasaan Sadia buruk itu kembali muncul dan seolah-olah memberitahu malapetaka sedang menyambangi keluarganya. Bila ada yang berbeda dari hari ini, maka Pak Wanto adalah salah satunya. Semenjak kejadian kematian jabang bayi yang sudah ia dambakan, yang kabarnya berjenis kelamin laki-laki itu meninggal, Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup. Bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya. Mbak Sartem dan Mbak Sapi sepakat, apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan kepada Bu Robiah, istri Pak Wanto, yang saat itu pingsan lemas. Tanpa tahu apa dan bagaimana ia bisa melahirkan makhluk yang lebih terlihat seperti anakan kambing. Di saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung, sementara Bos Sartem dan Mbak Sapi mempersiapkan kuburan itu. Disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir perbincangan tetangga. Hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbak Sartem, kain yang digunakan hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih seperti pada mayit yang lain. Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikapani oleh Mbak Sapi, tidak ada yang lebih tersentak dan kaget, karena saat kain putih itu dibalut pada tubuh kecil jabang bayi, tiba-tiba kain itu menghitam, seolah ada hal-hal di luar nalar yang sedang bermain di sini. Henti-hentinya Mbah Sapi beristighfar, sembari gemetar, ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbah Sartem. Pak Wanto lebih banyak diam, bahkan ketika sebayi sudah dikuburkan, ia masih diam, seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu. Malam harinya Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya. Namun di mimpinya yang ini, Pak Wanto terjebak di sebuah lapang yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana. Sampai terdengar suara mengebik. Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil. Kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoek dari jabang bayi membuat Pak Wanto luluh. Lalu perlahan jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung, bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan diri bahwa jabang bayi itu adalah cempe yang ia gorok tempo hari. Pak Wanto berteriak tidak, menepis bahwa bayi itu bukanlah anaknya. "Manusia, apa kau tahu siapa yang sudah mencabut jajal anakmu?" Pak Wanto bingung. Kambing itu terus berbicara dengan cara suara menggelegar. "Tunggu besok, bila ada yang meninggal, itu adalah pembalasan untuk mendiang anakmu." Keesokan paginya Pak Wanto bekerja seperti biasanya, meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin. Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garap, terdengar seseorang mendekatinya, sembari berujar dengan nada terpongok-pongok. "Pak Wanto, mohon maaf, Bapak sudah dengar." "Dengar apa?" "Mbok Sartem, tetangga sampean baru saja meninggal." Kaget, Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya, hingga Pak Wanto berujar, "Karma." Desas-desus tersebar, kabar meninggalnya Mbok Sartem ganjil. Selain itu, mayitnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala. Salah satunya, Mbok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing, lebus. Tidak hanya itu, sebelum meninggal Mbok Sartem kabarnya berteriak-teriak, memaki dan mengutuk, seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu. Di akhir kalimatnya selalu satu kalimat yang terucap terus-menerus, yaitu iblis. Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan keadaan memuntahkan darah yang warnanya hitam kemerahan merupai janin. Banyak orang mulai menyebar rumor, mulai dari santet hingga sangkut paut dari perbuatan demit atau setan. Namun, Mbak Sapila yang tahu apa yang terjadi. Hari itu juga di pemakaman Mbak Sartem, Mbak Sapi nampak mencari seseorang, namun ia tak kunjung ditemukan di sana.
Sampai di sudut matanya, akhirnya ia melihatnya. Pak Wanto berdiri jauh dari kuburan Bos Hartem yang baru saja dikuburkan, mengamati dengan bibir tersungging, sebuah senyuman yang tidak sepantasnya terlihat dari seorang tetangga. Sudah lebih dari 5 hari Pak Wanto tidak pulang. Kalaupun pulang hanya untuk mengganti baju kemudian keluar lagi. Meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang yang cukup banyak, namun Bu Robiah bingung. Dari mana uang itu bila Wanto sudah tidak kerja lagi garap sawah? Tidak hanya Bu Robiah, namun tetangga di kanan kiri juga bingung. Pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan. Anehnya, ketika disapa, Pak Wanto seperti tidak mau dengar dan melanjutkan perjalanan seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya. Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil, seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong, entah apa itu. Warga mulai curiga, Pak Wanto sudah gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur atau sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang dihormati dan dituakan di kampung ini. Sadia pernah melihat suatu malam ketika ia berniat untuk tidur, namun pikiran-pikirannya masih memaksakan untuk terjaga. Tiba-tiba dibangunkan dengan suara pintu berderit. Dengan cepat, Sadia berpura-pura untuk tidur. Di dalam kamarnya tidur, Sadia bersama ketiga adiknya. Disitulah ia melihat Pak Wanto. Bapaknya masuk dan berjalan melewatinya. Ia membangunkan salah satu adiknya, Uswatun, dengan nada suara yang berbisik, seolah-olah si bapak tidak mau anak-anaknya yang lain dengar. "Tun, bangun. Bangun nak," katanya. "Ikut bapak yuk sebentar saja." Di dalam keremangan kamar, Sadia melihat gelagat aneh dari si bapak. Seumur-umur, ini adalah kali pertama bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini. Uswatun bangun, meski ia masih mengantuk. Tanpa membuang waktu dari bayangan di gubuk, Sadia melihat si bapak mengangkat Uswatun dan pergi meninggalkan kamar, tanpa lupa menutup pintunya kembali. Sadia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya. Ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya Sadia bangun dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari Uswatun yang rupanya sedang ada di pawon atau dapur. Tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain. Sebelum Sadia mendekatinya, "Semalam kemana?" Uswatun nampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi tidak tahu apapun. "Kemana tambak? Atun tidak kemana-mana." Aneh, namun Sadia yakin ia melihat dengan mata kepala sendiri, dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya. Meski penasaran, namun Sadia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun. Sekeras apapun ia memaksanya bicara, karena Atun hanya mengatakan ia tidak kemana-mana. Si bapak sendiri masih jarang pulang, sekalipun ia pulang paling hanya untuk mengganti baju saja. Di malam yang entah keberapa, di mana Sadia kembali memergoki si bapak membawa Uswatun pergi. Sadia nekat untuk mengikuti, meskipun diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi-jadi. Sadia berjalan jauh di belakang. Mereka menuju sebuah jalan. Sadia tahu itu kebun. Itu adalah kebun jati. Apa yang dilakukan bapak dan Uswatun di tengah malam seperti ini, terlebih di sebuah kebun jati yang Sadia tahu adalah salah satu tempat yang jarang didatangi oleh siapapun. Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran Sadia, sampai ia melihat Uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Namun di depan pohon itu ada luyak, berisi bunga dan sesaji, lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luyak itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya, termasuk bebungaan dan kopi hitam itu. Jantung Sadia berkecup kencang tidak karuan sebelum terdengar suara membekik di belakangnya. Sadia terdiam, kaku, lalu jatuh pingsan. Sadia terbangun dengan kondisi demam tinggi, namun ia masih mengingat jelas apa yang dilihat. Pak Wanto duduk di sampingnya, menatapnya dingin, namun tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sadia agar tidak menceritakannya kepada siapapun? Berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam, Uswatun nampak sedang bermain dengan dua kakaknya, Yuni dan Rima seperti biasanya.
seperti tidak ada yang terjadi kepadanya. Namun semenjak itu, hanya Uswatun yang memandang Sadia dengan tatapan penuh kebencian. Selebihnya ia tahu, Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya. Mbak, seseorang menggoyongkan tubuh Sadia sebelum ia menyadari siapa yang membangunkan dirinya. Ia melihat Rina, wajahnya panik. Apa Rin? Tanya dia ikut panik. Atun gak ada di tempatnya. Dia melirik di mana Atun biasanya tidur. Kosong. Sempat terdiam beberapa saat, karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina, dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu dia tahu dirinya tidak seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun perasaan itu membuatnya terus khawatir. Meski berusaha tetap tenang, meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia beranjak dari tempat tidurnya, melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan, mungkin Atun ada di kamar orang tuanya. Karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah kamar ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang digelimbangi harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekad. Sebelum ia mendengar suara Atun, ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya, cublak-cublak suwang. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Sadia berjalan mendekatinya. Ia yakin itu suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikan bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain cublak-cublak suweng tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip, Sadia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela lubang-lubang itu, ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama. Namun ketika Sadia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berhenti, berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam, seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikirannya tentang mereka, Sadia melihat Atun. Kepalanya menoleh, tepat di mana Sadia berdiri menatapnya. Jantung Sadia rasanya seperti mau copot. Belum berhenti sampai di sana, Sadia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun, semua itu membuat Sadia penasaran. Berbuah nekat, Sadia mengintip kembali. Namun yang ia dapat, tepat di lubang itu mata mereka saling bertemu. Atun tahu Sadia melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia memanggil dia. "Ayo main." Karena seperti tertangkap basah, maka Sadia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya. Dan dilihatnya, Atun mengamati dengan senyuman ganjil yang menakutkan. Sadia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Sadia dibuat dia mematung. Manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni, duduk bersila seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, Sadia mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi. Dia duduk bersila sama seperti yang lain, sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Yang jadi Pak Empo kamu dulu ya Mbak?" Awalnya ragu, namun Sadia mengiyakan permintaan Atun. Ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak, dan dia tidak tahu apa alasannya. Jadi, bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empo. Dalam permainan cublek-cublek suweng, Pak Empo akan menjadi penebak dalam permainan itu. Karena sejatinya, permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lain. Masalahnya, Pak Empo haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup, sementara permainan lain mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka Sadia mulai berbaring telungkup menghadap lantai, sementara 3 saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya ketika Sadia telungkup, ia merasa ada pemain keempat di antara mereka. Meski begitu, Sadia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya ia mencium aromanya, aroma kambing itu, kembali di antara mereka. Maka Sadia mulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya tanpa tahu di mana ia merasakan pemain keempat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar, tidak seperti adik-adiknya selama ini.
Sadia menunjuk Atun. Ia memilih tangan kirinya. Maka Atun membuka tangannya dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina. Rina juga sama. Di atas telapak tangannya batu itu tidak ditemukan. Maka dia harus kembali menjadi Pak Empo. Hal ini terus terjadi lebih dari 7 kali. Ketika Sadia mulai telungkup lagi, terdengar suara tawa yang membuat Sadia tidak nyaman. Seolah-olah ketiga adiknya mengerjainya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada, bahkan sejak permainan itu dimulai. Menunggu. Sadia menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya. Namun mereka tak kunjung menyanyikan. Bingung. Sadia ingin membuka matanya, namun ia ingat. Ia adalah Pak Empo dan tidak diizinkan baginya untuk membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu, bisikan itu terdengar. Mati. Suaranya begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang setari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba terhembus. Sadia terjebak dalam keheningan yang membuatnya ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Sadia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sadia tersentak. "Ngapain kamu ada di sini?" Sadia melihat Ibu Robia menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak hanya Bu Robia yang membuat Sadia kaget. Rupanya ketiga adiknya tidak ada di sana. Jadi setari tadi berarti Sadia hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robia meluap-luap, Sadia hanya diam, tak terpikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika Sadia masuk kamar, ia melihat ketika adiknya tertidur lelap, termasuk Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman hidungnya. Sejak malam itu banyak kejadian yang terjadi, dan rumah Sadia suasananya sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat. Entah sejak kapan rumahnya jadi sering dilewati seseorang yang dia kenal, Sapi. Dukun beranak itu kadangkala melewati rumahnya seperti mengawasi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya, tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sadia curiga, ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahannya sendiri bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman. Darah yang seperti sudah lama mengendap di dalam tubuhnya. Bu Robia yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi entah kemana dia berada. Sampai akhirnya perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berkunjung pada nyawanya. Ini terjadi tepat di malam hari. Atun berteriak seolah seperti orang yang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumunan datang. Mobil keri tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Bu Robia, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembari orang-orang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto. Hingga tepat subuh di rumah sakit, Atun meninggal dunia. Suasana rumah Bu Robia ramai orang, dan seseorang yang paling dicari itu muncul. Pak Wanto pulang dengan mata marah mengawasi. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu. Dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya, sebelum liang lahat menutupi wajah adik bungsunya. Ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Sadia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang. Ia kenal dan tahu siapa itu, Mbah Sapi. Tampak bersih tegang dengan bapaknya. Entah apa yang ia bicarakan. Mbah Sapi hanya mengatakan, "Sudah, hentikan saja semuanya, sebelum semua anak-anakmu diambil di depan mukamu." Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto hanya menjawab pelan, "Bukan urusanmu. Kambing gibas, kambing kotor atau berbulu, itu kan sejenis iblis, jin yang menuntunmu. Bos Artem tidak bersalah sepenuhnya. Memang anak iblis itu pantas mati." Mbah Sapi pergi meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya, ia tahu ia tidak, lebih tepatnya belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh Pak Wanto. Namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lambat laun pasti rumor keluarganya Pak Wanto menyebar sebagai penyakit. Namun satu hal yang diingat,
Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencarian sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya sampai mampu membeli tanah luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tek-tek bengek menyerupai orang kaya baru. Sampai di sini masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang membicarakan tentang persugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga. Setiap hari, di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto. Sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini, warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakit itu ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya itu sesat. Ada hal lain yang cukup menarik. Semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga mulai curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni, dan Rima. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu, yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, sesiapa yang membenci keluarga ini selalu mendapatkan sial. Namun ada satu cerita yang pernah atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat sesuatu ketika melihat rumah Pak Wanto di malam hari. Di jendelanya, ia melihat Bu Robiah, rambutnya panjang tergerai. Di wajahnya, ia tampak memelas meminta tolong. Terlepas asli atau tidaknya cerita itu, warga tetap merasa ngeri, seperti ada yang ganjil di rumah besar itu. Disinilah baru terbuka satu rahasia kecil. Konon, ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarang orang. Bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Mbah Sapi, di usia ujurnya tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungkuk ireng. Namun semenjak kejadian itu, berbulan-bulan ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, makhluk itu terus mendatangi mimpinya. Hari ini pintunya diketuk oleh seseorang. Sadia awalnya ragu. Namun ia melihat tatapan kosong membuat Sapi akhirnya mempersilakan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu. Ada apa, Nak? Tidak biasanya kamu kesini. Sadia masih diam, menimbang maksud kedatangannya. Bah, kata dia. Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu langkah apa yang harus ia perbuat atas peristiwa yang menimpa keluarganya. Ibu jadi gila. Sapi hanya diam, matanya menerawang jauh. Adikmu bagaimana? Heran bercampur bingung, seperti Sapi tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mengingat bagaimana Bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya. Rina, lumpuh Mbah. Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis. Lumpuh bagaimana maksudmu? Sadia mulai menceritakan semuanya. Dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu. Dia tahu di mana rumah itu dibangun, apalagi bukan di atas tanah di mana dia menyaksikan adik bungsunya dulu, Atun. Malam itu masih teringat suara marah dan penuh kelakar ibunya agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan. Bukan tidak tahu, namun Bu Robiah sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan, termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada. Apalagi bila bukan bersekutu. Rupanya bebauan amis yang awalnya Bu Robiah tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto. Perlahan, kejanggalan itu semakin terungkap, manakala Bu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam, yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya. Pak Wanto tengah mengunyah cempek yang dahulu tidak ditemukan arah batangnya. Ternyata terkubur di belakang rumahnya. Tidak hanya itu, di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang,
Ia melihat Pawanto selalu membawa anak itu di punggungnya. Pose sedang menggendong anak adalah gambaran itu dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya. Namun Pawanto memilih bungkam, dan selanjutnya teror itu mulai membuat Bu Robiah kehilangan akalnya. Sadia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Sapi mendengarkan sementara Sadia seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai kalimat itu terucap. Setelah Rina, Yuni yang akan menerima dosanya, baru setelah itu kamu yang akan menjadi penanggungnya. Sadia, salah satu gadis primadona kampung ini, namun tidak ada yang bisa menyangka ia memiliki garis nasib yang sial. Meski begitu, ia tahu Mbah Sapi masih menyembunyikan banyak hal. Namun entah apa yang disembunyikan, sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. Saya harus apa, Mbah? Ia menatap wanita tua nampak salah tingkah. Seperti dugaan Sadia, ada rahasia yang disembunyikan. Maka Mbah Sapi mengatakan hari itu juga. 14 hari lagi dari hari ini, kamu kembali ke sini. Ada sesuatu yang harus kuberikan. Sadia bersiap pamit, namun Mbah Sapi memanggil lagi. Sebentar, Nak. Mbah Sapi masuk ke kamar, kemudian keluar membawa 4 helai bunga kamboja. Ada firasat aneh ketika dia menerimanya. Bawa saja, Mbah tidak bisa melayat. Kaget, Sadia bertanya apa maksudnya. Namun Mbah Sapi mengantar Sadia keluar lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat. Tersimpan tanda tanya besar di dalam benak Sadia ketika ia pulang. Namun 4 helai bunga kamboja apalagi bukan pertanda kematian. Pertanyaan Sadia terjawab ketika di jalan ia bertemu beberapa orang, mengamatinya dengan memaik wajah prihatin. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ia melihat bapaknya, Pawanto, sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Dari mana kamu? Sadia tidak menjawabnya. Ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada 2 jenazah yang ditutup selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahu, ibu sama Rima meninggal, Kak. Detik waktu itu seperti berhenti. Sadia dia mematung lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Pengikut iblis laknat, teriaknya membuat semua orang hadirin yang melayat diam. Tidak ada suara, hanya tatapan benci. Anehnya Pawanto bersikap tenang. Ia membiarkan dia pergi berlari menuju kamarnya. 14 hari bukanlah waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan hal agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? Sore buta dia pergi ke rumah Mbah Sapi. Dan ketika Mbah Sapi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. Ayo masuk, Nak, cepat. Ia menyuruh dia duduk. Sementara Mbah Sapi masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu lalu diberikan ke tangan dia. Terjadi keningan dalam waktu lama sampai dia bertanya, "Ini apa, Mbah?" "Begini, Nak. Aku akan memberitahu apa yang terjadi pada bapakmu." Dia sampai bisa melihat bibir Mbah Sapi gemetar. "Kapan?" "Ini bukan kain kapan." Jantung dia seperti mau copot. Lantas ia mencium bebauan busuk di kain itu. "Kain kapan siapa ini, Mbah?" "Kain kapannya Mbok Sartem." Mbah membongkar makamnya Mbok Sartem. "Sebentar ya, Nak, dengarkan dulu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal itu adalah bapak kamu." Hari itu juga dia seperti ditasambar petir. "Palawija," kata Mbah Sapi. "Palawija adalah nama makhluk ini. Bawa kain kapan ini, simpan di dekat kamu, lalu dengarkan pesanku ini. Jangan tidur di bawah jam 12. "Apa itu Palawija?" Mbah Sapi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Dia menenggak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. "Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawija adalah kambing yang menjelma manusia. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal. Badannya manusia, tapi kepalanya mirip kambing. Kabarnya anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Kalau kata Mbah Sartem, bapak mula yang menemukan kuburannya. Namanya iblis, pintar memanip manusia. Bapakmu sudah terjerumus sama iblis satu ini. Sudah, kamu pulang saja. Pesanku cuma satu, jangan sampai hilangkan kain kapan ini." Seperti apa yang dikatakan Mbah Sapi, dia tidak pernah tidur lagi di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah
itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini Pak Wanto pergi sedari sore tadi. Di luar tengah hujan lebat. Hanya dia dan Yuni beserta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang, dia pergi menuju kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup kamar pintunya. Dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum dia bertanya kepada Yuni, masih terjaga di jam malam seperti ini. Tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wewangian yang biasa Pak Wanto gunakan, sangat familiar, namun memuakkan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasanya terkunci rapat malam ini anehnya bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka dia melesat masuk. Dan hal pertama yang dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau jamrud. Suasana di kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu, dia mengamati setiap detail kamar ini. Ada topeng Angon dari Barong, sampai burukan, topeng mitos Jawa. Banyak keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun dia fokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimut oleh sewek kain yang digunakan oleh ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit, dan ketika Sadia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat sekali. Seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama dia lupakan, bau lenguh seekor kambing. Maka dia berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, dia melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bengkor tak berjari, matanya merah menyala dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati dia, yang membuat dia mematung ngeri. Cara bergeraknya seperti penari jaipong, kepalanya miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia bersiap mencengkeram Sadia, pintu terbuka. Pak Wanto berteriak dengan keras, "Jangan anak sulungku!" Suaranya bergetar marah, dan Sadia jatuh pingsan. Sadia terbangun di dalam kamarnya masih setengah sadar. Ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa, sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong, tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartemlah yang sedari tadi berteriak meminta tolong. Namun Sadia ketakutan setengah mati melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan. Membuat dia sampai berpikir lebih baik pingsan lagi, dan harapannya terwujud. Karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah, sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal. "Siapa yang baru saja memberikanmu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kapan Mbok Sartem. Namun semenjak hari itu, setiap malam dia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto, apakah itu yang dimaksud oleh Mbah Sapi? Maka ia berkeinginan untuk menemui Mbah Sapi kembali. Sampai dia baru sadar di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang berbaring di atas ranjangnya, lalu kemudian mengatakan, "Bah, ayo main cublek-cublek suweng." Dia hanya diam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya dua orang. "Gak bisa lah Yun, memangnya gimana caranya?" "Kenapa gak bisa? Siapa yang main? Kalau berdua mana bisa?" "Itu," Yuni menunjuk Sadia. "Itu ada Atun sama Rina di samping Mbak." Maka malam ini ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain. Yang entah bagaimana caranya, ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu dia merasa semakin lama semakin aneh. Meski kain kapan yang diberi oleh Mbah Sapi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sadia merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam tanpa sengaja, Sadia melihat ke halaman belakang rumahnya, tepat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya
Pak Wanto berdiri sendiri menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran, Sadia mendekati ke jendela. Dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Sadia berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampai ia di dapur rumah, tepat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana ia mendengarnya. Pak Wanto nampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya tidak ada siapapun di sana, kecuali Pak Wanto, dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya, sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun pulang ya, Kak?" Kaget, dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Atun," bingung dia mengulanginya. "Iya, Kak, itu lihat, ada ibu juga sama Rina di sana." Dia tidak mengerti apa yang terjadi dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya, sampai ia mengingatnya. "Yun," kata dia. "Iya, Kak, kamu pernah lihat nggak? Ada manusia yang wajahnya menyerupai kambing, tinggi berbulu hitam. Di kepalanya ada sepasang tanduk." Yuni mengangguk. "Itu adik," ucap Yuni seraya menunjuk dia. Dia terdiam, mencoba mencerna apa maksud perkataan Yuni, adik, sampai dia baru sadar Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang ia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya, menghantamnya ke lantai. Suara yang terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto berteriak marah dan mengatakan, "Jangan anak pertamaku, jangan." Lalu semuanya menjadi gelap. Andi usianya belum genap 13 tahun saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya. Kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga mulai resah, bahkan sebegitu resahnya setiap malam di balai desa bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror warga, memanggilnya dengan palawija. Semua tahu apa itu. Palawija adalah peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi di kampung ini. Palawija yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga, namun kehadirannya bisa mendatangkan kekayaan, kemaksuran. Hanya saja, imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarganya yang memelihara palawija. Biasanya dimulai dengan anak termudanya, hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah, setelah anak-anaknya habis, palawija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan hal ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara palawija. Namun sederetan kejadian yang terjadi, di mana anak-anaknya Pak Wanto juga meninggal secara tidak wajar, membuat warga mulai yakin Andi yang sebegitu tertarik dengan cerita ini ingin tahu kematian Yuni di mana sebelumnya ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi hingga saraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi rasakan sangat adalah perubahan kepada kakaknya, dia. Dia yang terkenal ramah dan supel kepada tetangga, lebih banyak murung, dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seorang dia meninggal, ditemukan tewas dengan kondisi kendat, tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan kematian keluarga Pak Wanto. Mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih, bahkan ada yang pernah melihat
Pak Wanto nampak tersenyum melihat jasad anaknya yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga. Namun berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian, yang semuanya menyimpan teka-teki. Warga kampung sehingga meyakinkan warga untuk mengusir Pak Wanto. Tidak terbendung, hanya saja warga masih diliputi rasa ngeri. Karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai bermunculan. Salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam, terkadang warga melihat seseorang wanita melintas di jalan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar, Sadia. Itu sosok yang sering dilihat warga gentayangan. Menakutkan dari sosok yang menyerupai Sadia adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya, seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu. Dan setiap didekati warga, sosok itu akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sadia berjalan di depan rumahnya. Terkadang Sadia berhenti di depan rumah, seperti memperingatkan. Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil. Sadia setiap malam datang ke sana. Sosok Sadia akan mengetuk pintu rumahnya, dan bila dilihat dari jendela, wajah Sadia akan terlihat di depan rumah, berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun ketika pintu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga kampung bersakutan ketakutan. Basapila yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu, karena kemunculan Sadia bisa menjadi sebuah pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur. Akibat bayi kecil di sampingnya terus terjaga dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah ada sesuatu yang mengganggunya, sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin bertamu di rumah orang setengah malam seperti ini. Awalnya, ia mengabaikan ketukan itu. Namun semakin lama, ketukan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu itu, meninggalkan jabang bayi di dalam kamar ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini. Wajahnya diliputi shock luar biasa. Karena siapa yang bertamu adalah seseorang yang ia kenal, Sadia, atau siapapun yang menyerupai Sadia, menatapnya dengan tatapan mendelik, kemudian menunjuk sesuatu ke sebuah arah. Arah yang ditunjuk Sadia adalah arah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan terpongo-pongo, si ibu kembali ke kamar. Namun yang ia dapati adalah sosok makhluk besar tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu. Makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul. Suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris. Di depannya bayi kecilnya ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir, sampai terdengar seseorang berseteru, "Wantola yang membunuh bayi itu." Teriakan itu disahut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto. Bersenjatakan sajam dan obor, warga berteriak riuh, meneriakkan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding, melihat wajah marah warga di depan rumah Pak Wanto. Warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak, meminta Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang, entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikitpun ucapan warga itu. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak songkok daging itu
Tanpa tak berkutik di depan Pak Wanto, malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu. Warga pun semakin beringas menghujani Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melukainya. Dengan apa yang mereka bawa, bahkan sebegitu menantangnya, Pak Wanto sampai menceritakan bahwa dia adalah orang sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Masuk ke rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta, melesat masuk dan membakar semuanya. Di sini, wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa, tiba-tiba mulai panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah. Namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang saat itu menyaksikan hal seperti ini membuatnya tidak dapat berkomentar banyak. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak. Saat warga menyeretnya, lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Saat yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu, membawanya ke tempat jauh. Namun satu hal yang tidak dapat ia lupakan. Teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat, sebegitu hebohnya sampai menjadi headline saat itu. Headline yang ditulis diberi judul berbeda, "Dukun cabul dibakar warga." Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian paling mengerikan di desa itu. Di atas rumah itu, warga bercerita, kadang ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2 yang diyakini adalah sosok Sadia. Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah palawija yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras untuk tinggal di dalamnya.